wabarakatuh. Saya Lis Puji Rahmawati dari kelas 4B akan menjelaskan tentang pelaku-pelaku ekonomi BUMN. BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang keempat, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang keenam, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang ketujuh, merupakan salah satu stabilitas perekonomian negara. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Sedangkan dewan pengawas adalah organ perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Ada 3 macam BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan. Yang kedua, perusahaan umum. Yang ketiga, perusahaan jawatan. Berikut adalah peran BUMN untuk perekonomian Indonesia. Yang pertama, berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional. Yang kedua, memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara. Yang ketiga, pelaksana pelayanan publik. Yang keempat, penghasil devisa negara. Yang kelima, memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi, dan pengusaha ekonomi lemah. Yang keenam, pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa berkualitas agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang ketujuh, sebagai pionir kegiatan usaha. Yang kedelapan, pembuka lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 4 Universitas Wiralodra. Di sini akan saya jelaskan tentang BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Selanjutnya ada beberapa tujuan mendirikan badan usaha milik swasta adalah 1. Membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak secara rutin. 2. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah. 3. Meningkatkan pendapatan devisa negara untuk perusahaan badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. 4. Membantu pemerintah dengan cara meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu menerapkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya di sini ada peran BUMS, yaitu 1. Menjadi mitra BUMN. 2. Menambah produksi nasional. 3. Membuka kesempatan kerja. 4. Menambah kas negara dan memacu pendapatan nasional.
Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan BUMS, yaitu 1. Perusahaan swasta nasional, 2. Perusahaan swasta asing, dan yang terakhir ketiga perusahaan swasta campuran. Selanjutnya ada tahap mendirikan usaha dalam BUMS. 1. Mengurus akte pendirian, 2. Mengurus surat keterangan domisili perusahaan, 3. Mendaftar wajib pajak, 4. Pendaftaran ke pengadilan negeri, 5. Mengurus surat izin usaha perdagangan, ke-6. Pengurus tanda daftar perusahaan. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat mendirikan BUMS. Syaratnya yaitu 1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih dan penduduk asli Indonesia yang sudah memiliki KTP resmi. 2. Didirikan di salah satu wilayah yang tercangkup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memiliki akte perizinan pembangunan dari notaris. Yang terakhir, keempat, memiliki tujuan yang tidak menentang dari hukum. Itu saja penjelasan dari saya tentang BUMS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Lestari. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang koperasi. Sebelumnya, pasti kalian sering mendengarkan kata koperasi kan? Tapi, apakah kalian tahu penjelasan tentang koperasi sendiri itu apa? Yuk kita simak videonya. Kata koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang berarti kerjasama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaannya. Jadi, dapat kita simpulkan, koperasi adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, untuk memenuhi ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk usaha bersama yang bisa disebut juga perusahaan koperasi, yang dikendalikan atau dikelola bersama pula. Dalam koperasi sendiri memiliki prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 5, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Di Indonesia sendiri, terdapat 5 jenis koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan yang terakhir, koperasi pemasaran. Salah satu contoh koperasi di Indramayu yaitu Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, atau yang biasa disebut KPL Mina Sumitra. Nah, salah satu contoh koperasi di Indramayu yaitu Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, atau yang biasa disebut KPL Mina Sumitra. Koperasi ini terletak di Jalan Pantai Song nomor 2, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu. KPL Mina Sumitra didirikan pada tanggal 25 Maret tahun 1948. Adanya Koperasi Mina Sumitra ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat Karangsong yang mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Peran KPL Mina Sumitra dalam upaya mensejahterakan anggota dan masyarakatnya meliputi usaha simpan pinjam dan jasa perkreditan, pelayanan tempat pelelangan ikan atau TPI, usaha penyediaan trais atau keranjang ikan, dan usaha perdagangan, pembekalan melaut nelayan yang meliputi SPBN, unit usaha perdagangan es balok, dan yang terakhir BAP atau barang alat penangkapan sebagai pemasok alat tangkap hasil laut. Jadi itu dia sedikit penjelasan tentang koperasi. Semoga bermanfaat. Tonton videonya sampai akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Permatahati dengan NPM 612010119056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran dan fungsi pelaku ekonomi bagi perekonomian. Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku tersebut boleh perorangan maupun dalam bentuk organisasi pemerintah atau swasta. Pelaku ekonomi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi dengan skala yang kecil dalam suatu kegiatan ekonomi rumah tangga. Memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai produsen. Sebagai konsumen, produk barang atau jasa rumah tangga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan dalam perannya sebagai konsumen, rumah tangga perlu masukan berupa penghasilan atau uang untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat produsen dalam sektor ini bertugas menyediakan faktor produksi, misalnya tenaga kerja, bahan baku, modal usaha, dan tanah atau lahan. Poin kedua, terdapat masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari rumah tangga sehingga berperan dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat produsen, yaitu kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan penghasilan. Distributor bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumen yang mengonsumsi produk yang sudah dihasilkan. Poin ketiga, terdapat perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan juga berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat, salah satu cara untuk yang dapat direalisasikan adalah dengan memberikan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya masalah upah, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap keselamatan karyawan dan menjamin hari tua. Sementara itu, perusahaan dapat merealisasikan tanggung jawab kepada lingkungan dengan cara turut aktif dalam pembangunan fasilitas umum. Perusahaan juga bisa membina usaha kecil hingga menyediakan beasiswa bagi anak sekolah yang tinggal di lingkungan sekitar. Poin keempat, terdapat pemerintah atau negara. Pemerintah merupakan lembaga yang bertanggung jawab membantu memperlancar kegiatan ekonomi. Produsen pemerintah membantu mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 2, bahwa beberapa cabang yang penting untuk negara dan berpengaruh dalam hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Distributor di bidang ini, pemerintah berperan untuk menyalurkan barang dan jasa dari daerah yang mempunyai kelebihan yang nantinya akan disalurkan ke daerah yang kekurangan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara merata. Konsumen pemerintah juga membutuhkan barang atau jasa yang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka di sini pemerintah akan berperan sebagai konsumen untuk melaksanakan tugasnya. Tak hanya sebagai produsen dan konsumen saja, pemerintah juga memiliki peran dalam pengaturan perekonomian. Pemerintah berhak mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sekian dari saya tentang peran dan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.